Halo YouTube, selamat datang di channel Mas Edis. Kali ini adalah part 2 Arjunovia Lawang. Dan sekarang kita ada di pos 2 Lincing. Ini ada Om Su, Dikda, Mas Adril, Om Nanang, sama Mas Teddy. Nah, kita tadi 2,5 jam. Mas Adril ini dapat setengah jam makan sih dari 3 jam 45 menit nyampe ke pos 2, hampir makan mas, hampir 4 jam. Kalau Om Nanang tadi dapat 3 jam setengah. Nah, ini kita sebagian masih makan dulu. Ini saya juga makan dulu siang di sini. Baru berangkat lagi. Nanti kita briefing sebentar. Mau ngecamp di pos berapa, lewat mana. Nah, ini relawan-relawan yang ikut bangun pos 2 dari Raja Pala. Terima kasih. Nah, ini kita pisah 2 kelompok ya, yang jalan cepet-cepet biar di depan. Ini Om Su, Dikda, sama Mas Nanang. Ayo, cari berangkat. Mas, monggo mas. Siap, jadi Om. Nah, ini si rombongan nih Om Su berangkat jam 2. Nanti saya mungkin selesai setengah jam lah. Nanti kita lihat yang cepat sama yang jalan santai duluan mana. Ini masih mau sholat dulu. Sama saya nyelesain makan, Nyom tadi mau sholat. Mas Satrian ini mau ngevlog dulu. Apa itu YouTube? ADR High Camp. ADR High Camp, mantap. Nah, ini dari sini kita bisa lihat Om Su, Dikda, sama Om Nanang ada di punggungan sana. Itu mungkin tembus punggungan pertama yang dari sumber air kali ya. Lumayan juga tuh nanjaknya tuh. Dikda tuh riak dengkul kopong. Jam 14.30 pas kita berangkat dari pos 2 menuju ke pos 3 estimasi. Kalau jalan menurut peta adalah 4 jam, cuman ekspektasi kita mungkin sekitar 6 jam. Kita kalau ke pos 3 langsung yang lewat bawah, ini lewat sebelahnya ini. Kalau ke Lincing lewat baliknya Pondokan ini ya. Kita lewat bawah. Kalau lewat Lincing lebih cepat sebenarnya, 3 jam, tapi jalannya nanjak. Kalau lewat Sabana 4 jam, jalannya lebih landai, cuman memutar aja. Nanti kita buktikan seperti apa medannya. Kalau mau tahu yang lewat Lincing, silakan tonton di videonya Om Brad Boy. Di situ ada yang via Lincing. Oke, kita berangkat. Sesuai dugaan, karena tadi kita bisa lihat Om Su dan kawan-kawan itu ada di atas puncak sana, maka jalan dari pos 2 ini nanjak. Lumayan buat pemanasan di awal. Yang di sana tanjakan sedengkul-dengkul kayaknya. Nah, ini jalannya terpisah jadi 2 ya, tapi kita ada petunjuk arah, suruh ambil yang kiri, maka kita ambil yang kiri. Oh, lewat sana. Oh, itu yang ngambil air tadi. Oh ya, mendingan lewat jalan ngambil air bro tadi bro. Lewat sana. Yang mana? Itu kan ngambil airnya di situ. Sedangkan punggungannya lewat terus no, kan ke sini. Ya, mending lewat situ kalau mau ke pos 3. Oh, daripada yang ini lebih nanjak. Nah, apa pengalaman? Ini tanjakan hampir 45 derajat. Hampir, masih belum. Tapi ya lumayan, karena kalau orang kelamaan istirahat di pos 2, begitu mulai langsung kena tanjakan ini, kaget lagi. Lah, di depan ini sudah mulai masuk tanjakan di atas 45 derajat ya. Mungkin perlu 4 WD juga. Untungnya pendek. Oh, ini pasti 4 WD nih.
Nggak iso enggak. Harus foto gocean. Kalau view ke belakang, pos 2. Terus tempat trail-trail itu. Belakangnya lagi sana, Buduk Asu. Gunung-gunung Nongko Jajar. Gunung Semerunya ketutup. Kita lihat. Ini enggak seperti Buta sih, lebih gampang ya. Ke Buta yang mau ke mana? Ke puncak. Lebih gampang cuman ya karena ini bawa beban jadi rada anu. Kalau lurus ini 60 derajat ke atas. Lumayan sampai atasnya tanjakan ini memakan waktu 10 menit dari pos 2 karena ngantri ya. Begitu nyampe atasnya ini, di view-nya lincing. Berarti lincingnya naik dulu turun nuai lagi ya. Turun lagi nuai lagi. Pos 3 itu balik lincing ya, Om. Berarti tujuan kita ya depan kita ini. Cuman muter. Tapi lebih cepat loh Mas ini. Iya, 3 lapis tapi gue kita. Iya, 3 lapis ya. Kayak itu sampai ujung kono sampai di base ono meneh. Iya, Sampai PHP. Lagi Arjuna malah ketutupan ya. Arjuna Ketutupan kabut tuh. baliknya ini. Balik. Wis ketok saja. Iya. Yuk. Saya karena jadi porter, jadi sekaligus sweeper ya belakang sendiri. Kalau pengen tahu sumber airnya kayak gimana ada di part 1 ya, di belakang-belakang sendiri itu. Sekarang jam 3 kurang 15 ya. Matahari ini langsung pas di depan kita. Nyawontrong. Jadi kalau berangkat sore gini sarankan pakai topi. Tapi view-nya ini dramatis. Asli dramatis. Yang di layar Anda mungkin nggak seindah yang kami lihat langsung. Kok kayaknya lebih bisa dinikmati view-nya lewat sini daripada lewat lincing ya. Lewat lincing kan sing didelok tanjakan terus. Kalau sini kan bisa lihat lincingnya. Kalau di Sabana ini jalannya enak sih, datar. Kalau ada nanjak pun nanjak-nanjak manja. Nggak tahu kalau di depan ya. Tapi selama ini sudah lewat gunung yang lapis pertama, lincingnya. Ini masih relatif enak. Cuman rumputnya aja jerawut-jerawut. Nah, ini kita masuk ke Kaliandra semak-semak ya. Tapi kayaknya bentar doang, habis itu keluar ke Sabana lagi. Iya, pokoknya ngikuti jalan aja. Nggak apa-apa. Enggak. Si. Lihat, oh yang kiri bro. Kiri ya? Kiri. Di semak-semak ini. Kalian udah meragukan. Oh. Pokoknya mindsetnya jalan terlebar. Oh, kecilnya ke sana tadi. Kiri sini. Untuk penguat supaya nggak ragu, ini ada tanda dari pita ini ya. Ini sorry kalau di layar
agak ngeflare karena memang kita menghadap ke matahari. Jadi ini mata saya sendiri aja udah silau. Hampir kayak merasa-merasa ya. Sudah kapok Om? Oh, tentu tidak. Oh, siap. Kami nggak ada persiapan lagi. Oh ya, ini informasi. Kalau teman-teman mau ke Lincing, nggak daftar online dan nggak bawa surat kesehatan. Karena kalau mau ke Lincing kan harus melewati pos 2. Ternyata di pos 2 itu ada poskonya untuk pemeriksaan berkas. Jadi kalau nggak lengkap berkasnya ya disuruh turun, nggak boleh naik. Jadi teman-teman nggak bisa nyolong-nyolong lagi udah kayak dulu, karena sekarang ya itu sudah ada petugasnya standby di pos 2. Tadi kami pun dicek di pos 2, termasuk jumlah karcisnya, gelangnya, jumlah anggota timnya, itu semua dicek lagi satu-satu. Suara dangdutan kedengeran. Udah tahu di tempat teman-teman kedengeran nggak? Yang jelas saya masih dengar pakai telinga. Nah itu di depan ada Om Su sama Dikda kelihatan. Sebelah sana. Padahal kita jalannya selisih setengah jam. Berarti sini sana itu setengah jam. Kita sekarang sudah sejajar ya, tapi bukan setinggi. Ini sama punggungan yang kedua, punuan yang kedua. Tapi di situ ada benderanya. Apakah itu puncak Lincing atau yang ketiga? Kalau kami belum tahu karena belum pernah ke sana. Kalau secara perspektif kelihatannya tinggi yang ketiga, tapi benderanya ada di situ. Ya nggak tahu lagi. Lah itu punya ogal-agilnya di depan tuh masih jauh. Keren. Ini mungkin belum ada sepertiga perjalanan ya, karena masih baru pos 2. Sedangkan kalau kita menghadap ke belakang, Buduk Asu kelihatan, terus Kota Ngalam. Halo Sam. Semoga tahes KB penduduk kota kelahiran saya itu. Saat menghadap ke tebingnya Gunung Lincing, ini ada pertigaan ya. Ada tulisannya puncak belok yang kiri. Nah, setelah belokan kiri ini jalannya turun. Waktu itu Adrian udah sampai atas. Lumayan, ya, dia habis turun nanjak. Nah ini ada percabangan lagi ke kanan sama ke kiri, tapi kita lihat tanda. Di sini ada tanda Alfamart, Dikda yang masang. Kita beloknya ke kiri. Nah, mulai nanjak di sini. Lumayan tanjakannya 45 derajat ya. Perlu gigi 1. Wah, ini pulangnya mesti diapalin nih, karena ada jalan. Masih perlu gigi 1. Ini jalannya sekarang udah berupa batu-batu abstrak ya. Dan ini ada petunjuk arah sama papan peringatan.
Mohon tidak menyalakan api unggun berlebihan, rawan kebakaran. Jadi pastikan teman-teman yang ngerokok nggak meninggalkan otis ya. Jadi bawa kaleng aja buat asbak. Ini sepertinya kita dilewatkan punggungan gunung. Mungkin targetnya ya itu bukit itu ya. Itu wis atase lincing kayak bro, tinggi nih. Dan emang ketok puncaknya Arjuna di balik itu. Iya, sik waduh. Siaman om? Bernapas. Aku tadi sing di bawah ya ada, sing harus dihafal nanti waktu pulang nanti. Belokan itu. Keren juga view-nya. Harus tolak-tolak sih gitu nih. Iya. Soalnya ternyata gak di hutan. Area batu-batu setelah petunjuk arah itu ya. Tanjakan sedengkul-dengkul. Bahkan lebih tinggi dari dengkul. Tapi setelah itu langsung landai. Ya nggak landai sih, nanya-nanya manja. Sekarang kita udah selaras dengan lapis ketiganya Gunung Linjing ya. Ternyata belakangnya ada lapis keempatnya lagi. Situ. Dan ini bentar lagi kita melewati bukit yang ini. Nggak tahu antara lewat atasnya atau lewat lerengnya. Nanti kita lihat. Ini jarak pandang terbatas ya karena silau banget. Bahkan saya nggak tahu ini di layar Anda kelihatan apa enggak gambarnya ini. Karena di layar HP saya nggak bisa kelihatan apa-apa. Rencana di pos 3 ngecamp. Yang deket aja bu. Oh iya, ada satu tenda sih. Oh ya. Tapi kayaknya mau balik. Tadi dia naik kok mbak. Iya. Monggo. Monggo. Ini luar biasa tektok. Soalnya males bawa. Iya. 12 jam paling bu ya PP. Lebih. Tak leha-leha. Keren. Nah di sini ternyata kita nggak dilewatkan ke atasnya sana, tapi diambilkan jalur melerengi, mengitari lereng sebelah kanannya. Ya kalau dilihat dari sini kan indah. Kalau kita lewat Lincing ya pantas saja orang nyebut ini jalur paling berat, orang miringnya aja udah kayak gitu. Menikmati pemandangan juga belum tentu karena fokusnya ya tanjakan. Tapi kalau kita lewat yang bawah, lewat sabana ini, kita masih saya enjoy. Tanjakannya dari tadi belum ada sing harus ekstra ngoyo banget ngeluarin stamina sampai menghabiskan bahan bakar yang ada di energi tubuh kita. Nah ini kita masih di tengah-tengah ini ya, lereng putarannya bukit ini. Kebetulan ketemu mas-mas yang dari bawah tadi. Ini masih sejajar sama lapis 3-nya Gunung Lincing. Nah, ini om tadi kena asam lambung. Kayaknya nggak bisa melanjutkan om ya. Tapi balik ke pos 2, nanti nginep di situ ya. Iya. Daripada lanjut malah Can drop. beneran tadi nggak ditemenin Nggak usah. turun. Air aja paling. Buat masak lah. Ini aja berarti ya. Ini kosong nih bawah. Yang kosong bawa aja, siapa tahu mau ngisi. Nah, saya kan nggak bisa apa-apa ke atas. Kan mau ngisi lagi. Ya. Ngisi di mana di atas nggak ada. Tapi aman om ya, turun. Ya wes, siap. Next. Oke. Hati-hati om. Oke kita lanjut ke atas nyusulin Dikda dan kawan-kawan. Jadi untuk di part 2 ini speednya saya speed di bawahnya nyantai ya, karena tadi jalan berapa langkah berhenti karena om tadi kena asam lambung.
Nah, saya temenin di belakang. Nah, sekarang Om Teddy udah memutuskan tidak bisa lanjut, balik kanan camp di pos 2. Berarti saya jalan sendiri ke atas. Kebetulan ketemu rombongan yang baru naik juga, lumayan bisa join, nggak sendirian akhirnya. Jam 4 sore, 1,5 jam kita dari pos 2, tapi nggak standar ya. Matahari udah nggak kelihatan, puncak Ogalagil terlihat dengan jelas, termasuk situs Gentong Growah itu. Mungkin di situ tempatnya kelihatan ya. Kemudian kita ada di lapis ketiga masih. Ternyata saya tertinggal jauh sama teman-teman yang barusan naik, jalannya ngebut-ngebut juga. Nggak tahu nanti tersusul apa enggak. Kita speed jalan, saya santai seperti biasanya, cuman nggak berhenti sampai pos 3. Kita lihat duluan mana nanti. Ternyata Adrian baik sekali. Ini saya ditungguin loh ini, sampai tidur-tidur tadi. Kata Mas Adrian ini, Om Su dan kawan-kawan berangkat 5 menit sebelum saya datang, mestinya kesusul. Nah, ini sekarang udah landai ya. Padahal tadi Om tadi kalau maju dikit udah ketemu medan landai. Wih, view-nya. Lumayan. Nanti di akhir puncak sana kita kasih kesimpulan seperti apa jalur lawang ini dibandingkan jalur lainnya. Jadi yang belum subscribe boleh subscribe dulu, nggak mau juga nggak apa-apa, terserah. Nah, ini ada area bisa buat camp ini di Sabana ini. Lumayan luas tapi eman, nanggung amat. Untuk orang sing tepar-tepar sih. Ya, sakjane tadi Om tadi di sini aja. Iya, nanggung. Karena kita nggak tahu. Iki Ini bekas camp ini. Soalnya referensi yang di YouTube rata-rata lewat lincing. Nggak ada yang lewat sini kayaknya. Ya mungkin ada, cuman kita nggak nemu. Mungkin nemu, cuman kita nggak lihat. Pokoknya ketemu orang-orang itu aja. Lagi Om Su. Wah, kesusul. Yo. Oh, ini loh, Bro. Iki. yang itu ya. Paling. Iya, itu ada pitan itu. Oh. Om tadi 5 menit setelah Anda turun, ini ya ada area camp. Tapi nggak apa-apa, di pos 2 itu banyak temannya, ada sumber air juga. Tadinya mau tak temenin tapi Om tadinya nggak mau ya. Ya wis. Kebayang kalau kita tadi lewat lincing ya. Terus naik lagi, turun, naik lagi, turun, kayak gitu terus. Ini jelas berat, apalagi bawa beban. Kalau lihat sini, andai kata Om tadi nggak kena asam lambung, pasti bahagia. Nah, ini himbauan untuk teman-teman yang masih muda-muda. Kalau naik gunung ada yang sakit itu usahakan ditemenin. Kalau beliaunya udah tinggal aja, usahakan tetap ditemenin sampai minimal kita tahu kepastian beliaunya lanjut apa turun. Karena biar enak, nggak tunggu-tungguan. Jadi ada kepastian gitu. Minimal ada kepastiannya si beliaunya turun atau lanjut.
Nah, kalau turun pun kita harus timbang dekat nggak jaraknya ke pos terdekat, jalurnya aman nggak. Kalau nggak aman, jauh, mending temenin turun. Tapi kalau kayak Om tadi mungkin kalau nggak sakit asam lambung, sampai sini dari pos 2 nggak sampai sejam paling bro ya. Nah ya, Kalau dari pos 2 ke sini lah kita standar pos 2 ke sini sak jam. sak jam pas lah ya. Lek turun lah mestinya lebih cepat sih. Jadi nggak masalah. Lagian di pos 2 juga ada orang-orang yang siap menangani. Tuh. Lagi pula dari sini turun kelihatan. Oh sudah enggak, ternyata di bawah tadi kelihatannya. Tapi insya Allah aman lah. Kalau Om Teddy kan udah pendaki pro. Cuman kelamaan cuti aja. Jadi harus ngulang dari awal lagi. Ya kita lanjut ke depan. Wah ini Dikda, Om Su sama Om Nanang nunggu. Tadi pertimbangannya turun soalnya 1 asam lambungnya kumat, 2 nyampe sini udah 1 botol lebih. Jadi kalau ke atas kan kurang. Nyampe Orang lapang itu. iya udah habis 1 botol lebih. Memangnya dia bawanya cuma 1 botol. 2 botol. Terus tadi tak waktu turun tak sangkauni 1 botol lagi. Terus digawa pisan. Iya. Ya nggak apa-apa, kita kan hemat. Nah ini viewnya ya. Oke, masih lanjut apa kem di sini? Lanjut. Nanggung ya. 3:30 Pak masih. 3:30, 5:30. Kurang 5. Ya terus setengah 6 gitu pokoknya jam Iya. 6 ya. Semangat, Maghrib semangat. setengah ya. Iya. Bisa lah ya budal ya. Siap. Ya. Yuk monggo. Iku lho, Ini budak perjalanan berat bagi saya. Wah ya enggak, beratan Cemoro Sewu. Ah. Iya, Cemoro Beratan Sewu ya, Cemoro berat. Sewu. Melakukannya Karena kita menghadap matahari Pak tadi, jadi mentalnya udah beda. Cemoro Sewu udah ini watu-watu tok ya. Tanjakannya beratan Cemoro Sewu Pak. Wis tahun timean. Wah ini depan tanjakan nih. Lumayan. Iya. Oke, merono. Situ, sana. Rumit. Iya. Terus mana? Ya pokoknya tembusnya iki Pak. Pucukane punggungane lincing iki lho Pak. Oh iya. Nanti ketemunya kan di pos 3. Berarti pos 3 itu adalah selesainya punggungannya lincing. Dugaan saya. Iya. Aku melalui YouTube yang mau. Ya wis, ayo. Ayo. Oke, ini malah 2 rombongan gabung jadi 1. Mantap kita rame-rame. Wah, keren banget loh di sini. Wah, ini ada pohon pakis lucu sendirian dia di sini yang besar. Lumayan ini tanjakannya belum sampai 45 derajat sih. Tapi mek dikit tok, pendek. Tembes. Mau wis kadem mendik. Sugesti. Sugesti. Soalnya si Sidoarjo nggone ade panas. Jadi kena awangnya ini langsung wadem. Di depan ini sudah makin dekat sama puncak Punggungan ya. Kita jalannya udah naik dari 45 sampai ke 60 derajat. Tuh teman-teman di atas sana tuh. Tanjakan ada yang sedengkul-sedengkul. Tapi masih saya kategorikan ini masih biasa aja. Karena gunung ya gini nih. Ini kalau lihat atas ya. Ini kalau lurus. Dari sini kalau melihat ke belakang ya, kita bisa melihat warungnya Budukasu. Itu warungnya Budukasu.
Kemudian pos 2. Nah, ini pos 2. Itu yang sebelah tengah ini ada yang udah bikin tenda di sana. Mungkin yang mau kelincing tadi. Om tadi nggak kelihatan. Nah, ini kita udah selesai dari tanjakan yang 45 derajat lebih tadi. Kalau kita menghadap ke belakang, kita bisa menikmati view Semeru sedang difoto sama Dikda. Aku masih disebutkan Mas Yudi. Keren. Sayang kameranya butut. Guys, aku fokus kamera bojo. Ayo Om, nyanyi Om. Nembangnya lo, gak tau nembang rek. Tembang apa? Nembang Jawa. Lali ya. Nah, ini sekarang kita masuk ke area yang tanjakannya masih tanjakan manja. Cuman sekarang udah dingin ya, karena angin berembus dari depan menghadap ke muka kita. Semoga nggak kena bel PUBG. Saya harus cepat-cepat nyampe ke pos 3 sebelum gelap kalau bisa. Menjelang ke puncak gunungan. Awas Om, kepleset. Oh, udah ya. Iya, hati-hati. Untung gocean. Menjelang naik ke puncak, ini kita udah bisa nemu pohon cemara ya. Terus ini ya seperti Anda lihat tadi Om susah sampai kepleset, padahal sepatu Eiger. Ini apa namanya? Licin. Monggo duluan. Kemana kau pergi mencari matahari? Ah, ngono pokoknya nyanyi ket mau. Ketika salju turun pohon, kehilangan daun. Ini nek 40 ya lebih. Lebih ini. 60-an. Nggak sampai Om. Kemanakah jalan mencari? Jangan lupa follow. Ahmad Dikda B. Gupi plat W. Ketika bara api padam tak berarti. Om Su yang nunggu di lereng iki sikile pegel Om Su. Ya podo Nyandet sing jagang setengah badan itu. kaki sama pundak ya. Iya. Sepatunya Eiger. Iya. Ayo nenten Yusa. Oh, ini Yusa. Yusa. Masik, ini sepatu yang saya incer ini. Trailan 300 ribuan. Iya, trailan lokal. Ayo, kok bisa? Nilai kamu nggak kepleset aku beli. Bisa. Mantap. Weh. Enak ya toh. Lek mudun gak ngerti tapi. Masuk di hutan cemara ini, sebelah kanan ini kita bisa lihat tempat camp ya. Sorry, Adrian lagi pipis. Ada tempat camp, cuman dia miring. Satu tenda aja isi 4 kayaknya. Isi 3 kayaknya. Tapi nggak nyaman. Depan masih nanjak sekitar 45 derajat. Ini kalau ke atas ya, nilai lurus. Kita sekalian lihat performanya ini sepatu 910 Yusa, sepatu inceran saya. Pokoknya sampai Adrian kepleset sekali ya, nggak jadi beli. Ayo Kon. Tapi belum kepleset ya dari tadi ya. Sedangkan yang Eiger udah kepleset-pleset bolak-balik. Kalau kemarin AP boot yang itu kan udah dites sama Om Sukat di Cemoro Sewu, akhirnya tumbang, nggak jadi beli. Sekarang puncak Punggungan Lincingnya udah yang terakhir ya. Habis ini harusnya nyampe sih. Habis ini ya mungkin 1 jam lagi atau 1,5 jam. Yang penting jalan terus.
Jam 17.20 ini masih nanjak terus ya. Sudah mau maghrib. Hutannya juga rapet sekarang. Mungkin habis ini kita prepare untuk penerangan. Alhamdulillah hutannya rapat, jadi anginnya nggak ada. Jadi di sini lebih hangat dari di sabana tadi. Kita udah ngelewatin puncak lincing yang keempat ya. Ternyata di sebelah kanan tuh masih ada yang kelima. Jadi kayaknya kita masih belum ketemu. Nanti alternatifnya adalah kita jalan sambil gelap-gelapan, atau begitu ada tempat lapang bisa buat camp, kita camp darurat di situ. Mas ya? Nggak kebanyakan istirahat kalau sama musuh. Jualan terus. Nah, ini mohon maaf kalau kualitas videonya menurun ya, karena ini sudah low light. Bahkan ini yang di layar saya lebih terang daripada yang di mata saya. Jadi mode malam HP udah berfungsi. Ini udah mentoknya ya kayak gini. Ini kita ternyata mengarah ke punggungan yang kelima tadi saya bilang. Tuh Adrian di depan pakai headlamp, yang lainnya belum mengeluarkan lampunya. Sepertinya habis ini kita nyampe ke puncaknya ini. Nah, kita udah di atasnya punuan yang kelima ya. Ternyata kita sekarang menuju ke punuan yang keenam. Jadi ini sudah nyambung dengan lincing, tapi jalannya belum nyambung jalurnya. Kalau secara punggungan udah nyambung. Nah, itu kita tadi teriak pos 3, terus ternyata ada teman-teman di atas yang masih ngecamp di pos 3 teriak, "Oi!" gitu. Berarti di puncaknya situ dikasih senter tadi. 3,5 jam pas nggak buak. Kita nyampe di pos 3, padahal tadi udah speed nyawaan teh. Kita nyampe di pos 3 Mahapena. Sini aja, campuran baru. Sini aja ya. Ada 3 rombongan, Pak. 3 rombongan. Mana ini naik? Nek lawangin nang kono 3 jam setengah. tetap pesan itu. Iya, Enak. Jadi ini belum itu di sana berarti. menghadap ke jalur ini, kata. Oke, kita pasang tenda dulu. Yaudah, berarti kita lebih cepat setengah jam dari estimasi peta ya. Jadi mungkin sampai sini dulu part 2. Nanti kita lanjut part 3 summit. Kita untuk kondisi tendanya dan sebagainya besok aja pagi biar kelihatan. Oke, terima kasih telah menonton. Sampai ketemu di konten kami selanjutnya.